dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Salam leaders, perkenalkan nama saya Sugiarta Wijaya Nugraha, sering dipanggil Jai. Nah, di sini saya akan membagikan renungan tentang kita pasti sanggup menembus batas kelemahan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat 4 hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau masih menyertai dan menopang hidup kami hingga malam hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persekutuan kami, kiranya juga Engkau memberkati renungan yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapi mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi juga telinga-telinga hamba-Mu yang akan mendengarkan renungan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, terus kita akan belajar mengenai kita pasti sanggup menembus batas kelemahan di dalam Ibrani 12 ayat 3. Mari kita buka dan baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 3. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita akan berbicara tentang apakah kita bisa menembus batas kelemahan kita masing-masing. Kalau bisa, bagaimana caranya. Nah, leaders, kita pasti pernah di titik paling terlemah kita dalam hidup kita, atau fase dimana kita tidak lagi mampu menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Kita pasti berada di titik terlemah itu juga atas izin Tuhan, agar kita tetap selalu mengingat Tuhan dalam hidup kita. Nah, Tuhan juga menjanjikan sebuah kuasa yang sempurna justru dalam kelemahan hidup kita. Kelemahan saya dan leaders pastinya. Bukankah kita dapat bersyukur karena Tuhan hendak menunjukkan rencananya dan kasih-Nya yang besar melalui kelemahan saya dan leaders semua? Mengapa juga kita harus seperti menyesal menghadapi masa-masa sulit? Kenapa kita harus menyesal kita berada di masa-masa titik terlemah kita? Harusnya kita tidak pernah menyesal, karena di dalam masa-masa sulit itu pasti terdapat kuasa Tuhan yang akan memenuhi hidup kita. Marilah kita belajar memahami bahwa kehadiran Tuhan juga tidak ditentukan oleh seberapa baik atau buruknya kondisi saya dan leader saat ini. Tapi kita juga tidak boleh hanya meratapi kelemahan kita. Kita tidak boleh hanya meratapi situasi buruk yang sedang terjadi dalam hidup kita. Di dalam Alkitab banyak kisah yang tentang orang yang memiliki kelemahan. Salah satu contohnya adalah Raja Daud. Umat Kristen pasti tidak asing lagi dengan kisah-kisah Raja Daud. Daud ini ketika masih sangat muda, ia tidak memiliki latar belakang atau pengalaman yang memenuhi syarat untuk dia menjadi raja. Tapi Raja Daud berani bermimpi dan berani memiliki semangat yang tinggi untuk dia menembus batas kelemahan dia, yaitu membuktikan dengan menjadi raja. Dia juga tidak takut menghadapi Goliat yang jelas-jelas postur tubuhnya saja jauh lebih besar dari postur tubuh Daud. Nah, tapi Raja Daud ini berani untuk menghadapi Goliat karena Raja Daud percaya bahwa Tuhan akan mengubah hidupnya, dan Raja Daud percaya bahwa Tuhan pasti mengurapi hingga bisa mengalahkan Goliat. Jadi keputusan ada pada kita, saya dan leaders. Kita mau seperti Daud yang selalu percaya bahwa Tuhan akan mengubah
hidup kita masing-masing atau malah sebaliknya. Mari Yuders, kita juga belajar tentang memandang hidup dengan cara yang paling sederhana, yaitu belajar untuk tidak menyesali keberadaan hidup kita saat ini, tidak menyesali apapun kondisi yang sedang kita hadapi hari ini hingga esok hari. Gantilah dengan mengucap syukur pada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang masih menguatkan kita dan memberikan nafas kita pada malam hari ini, detik ini. Nah, setiap orang pasti memiliki titik kelemahan. Tidak ada yang manusia yang sempurna, tak memiliki kelemahan. Ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Ada kelebihan, pasti juga ada kelemahan. Nah, maukah Yuders menembus batas kelemahan tersebut, atau pilihannya ada di Yuders sendiri, yaitu Yuders mau tetap stay dalam titik kelemahan Yuders sendiri, atau Yuders mau menembus batas kelemahan Yuders sendiri. Saya harap Yuders dan saya mau menembus batas kelemahan kita masing-masing. Kita harus mau keluar dari zona masa-masa sulit kita. Kita menembus batas kelemahan itu juga pastinya tidak sendiri, pasti ada supportnya, yaitu dari Tuhan kita. Tidak lain lagi dari Tuhan kita, yang pasti harus kita meminta pertolongan pada Dia agar kita juga bisa menembus batas kelemahan kita masing-masing. Dengan kita percaya kepada Tuhan, saya dan Yuders pasti bisa menembus batas kelemahan diri kita masing-masing. Sekian dari renungan yang saya sampaikan. Kiranya renungan saya yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi rema di kehidupan kita masing-masing. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati persekutuan kami Tuhan. Kiranya renungan yang hamba-Mu barusan sampaikan bisa bermanfaat bagi Yuders di luar sana dan bagi saya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan hidup sepenuhnya di dalam-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami malam hari ini hingga besok pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye bye Yuders, see you next content.